sejahtera dalam kasih Kristus bagi sahabat, para bapak ibu, para muda dan para anak. Senang bisa berjumpa kembali dengan sahabat semua dalam renungan harian GKI Kuitang bersama saya, Pendeta Lindawati Niman. Doa saya, sahabat semua, dipenuhi kekuatan dan limpahan kasih karunia Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Amsal 19 ayat 11. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau selalu mengajari kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Kiranya dengan firman-Mu kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin menuruti dan menjadi seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, Amsal 19 ayat 11 berbunyi demikian. Akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Sahabat, kita sering menjadi begitu marah dan kecewa mendengar kabar burung yang disampaikan kepada kita yang menurut diri kita itu tidak benar kenyataannya. Namun bayangkanlah sahabat, jika kita membiarkan diri kita terus-menerus dikuasai kemarahan dan kekecewaan, tentu hidup kita ini menjadi tidak menyenangkan, bukan? Lagi pula yang terjadi seringkali adalah bahwa ia yang menyebarkan berita tidak benar itu sebenarnya memiliki kesusahannya sendiri yang mungkin lebih besar. Keadaan seperti itu, jika kita membiarkan kemarahan dan kesedihan, kekecewaan menimpa kita, maka bisa melahirkan penyakit fisik baru untuk diri kita ya, atau memperparah yang telah ada. Dan kita tentu tidak mau menghendaki itu terjadi. Sahabat, tahukah kita dapat melihat atau menyadari hal itu ketika akal budi kita bekerja? Oleh karena itu kita perlu mencari jalan dan cara agar kemarahan, kekecewaan, kesedihan itu tidak berlangsung terus-menerus. Untuk dapat menanggulanginya, Alkitab menunjukkan jalannya pada kita. Salah satunya adalah dengan menjadi panjang sabar dan memaafkan pelanggaran. Jika kita berakal budi, tentu kita memahami sekali lagi seperti tadi bahwa ada saja orang-orang di sekitar kita yang dengan alasan mereka sendiri yang sekali lagi seringkali menunjukkan bahwa mereka sendiri sedang menghadapi persoalan yang begitu besar. Sahabat, mereka itu seringkali justru adalah orang-orang yang harusnya mendapat kasihan dari kita. Sehingga mereka mencari-cari cara agar mengatakan dan menyabarkan yang tidak benar ya. Nah, jika yang mereka lakukan itu soal hukum dan kita bersedia menghadapi proses hukumnya, maka silakan masuk ke dalamnya, silakan. Namun seringkali kan kita tidak perlu atau tidak mau memasuki proses hukum untuk menyelesaikannya kan? Nah, apa yang harus kita buat? Sabar dan memaafkan. Dalam kitab Amsal ini sahabatku, kita diajari untuk menjadi sabar dan memaafkan. Bukan karena kita bodoh dan membiarkan kebodohan dan kejahatan merajalela ya, namun itu disebabkan justru karena kita memiliki akal budi. Apakah akal budi itu? Wikipedia menyejajarkannya dengan akal sehat atau nalar umum. Penilaian yang masuk akal untuk memahami dan menilai sebagai dasar untuk bertindak. Ini berbeda tentu dengan hewan yang hanya didasari pada nafsunya. Marah, lapar, dan sebagainya sebagai dasar untuk bertindak. Akal budi ini hanya dimiliki manusia. Jadi, jika Amsal mengajarkan agar manusia memakai akal budinya, maka itu semua pastilah dari pengalamannya yang membuatnya menjadi bijaksana. Sehingga ia dalam bertindak mengenakan akal budinya yang terutama. Lalu setelah proses yang terjadi, semuanya membuatnya sabar dan memaafkan pelanggaran. Dalam hal sabar dan memaafkan pelanggaran, mengapa kita yang menggunakan akal budi menjadi demikian atau menjadi sabar dan memaafkan?
Hal pertama yang membuat kita mau menggunakan akal budi dan menjadi sabar dan mau memaafkan adalah karena kita menyadari bahwa kita juga manusia tidak sempurna. Nobody perfect. Harapannya setelah sabar lalu memaafkan, kita tidak berlaku seperti manusia yang tak berakal budi itu ya, yang melampiaskan atau menyebarkan amarah-amarah itu kemudian di tempat lain atau dengan sengaja menyebarkan isu di tempat lain untuk memuaskan kemarahan. Jika demikian, apa bedanya kita dengan hewan tadi ya, yang tindakannya tidak berdasarkan akal budi tapi berdasarkan nafsu. Nah, oleh karena itu kesabaran dan pengampunan bagi kita orang beriman mestinya dibarengi dengan akal budi yang mau melepaskan, rilis akan segala kemarahan itu. Dalam kesabaran dan pengampunan itu, kita tidak mau diikat atau dikuasai oleh kemarahan, melepaskan supaya tidak lagi mau diikat dan dikuasai oleh kekhawatiran, kekecewaan, dan sebagainya. Jadi sahabat, rilis bagi kita dapat terjadi ketika kita menghayati sungguh-sungguh bahwa kita ini sangat dikasihi oleh Tuhan Allah kita. Dan jika saudara-saudara, sahabat semua mau sungguh-sungguh memerlukan rilis, silakan datang ya pada hari Kamis malam ke GKI Kuitang dalam Healing Group Ministry. Dengan menghayati rengkuhan kasih Tuhan bagi kita, kita menjadi kuat dan tenang. Lalu kita pun dapat mengampuni karena kita juga telah diampuni melalui rengkuhan kasih Kristus bagi kita. Semua pemahaman ini membutuhkan akal budi bagi kita sebagai orang beriman. Nah sahabat, marilah kita menghidupi kasih dan kebaikan Tuhan Allah dalam Kristus Yesus. Lalu hiduplah dalam damai dengan sabar dan penuh pengampunan kepada yang lain. Tuhan bersama kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mohon terus menerus kami menyadari rengkuhan dan kasih sayang Tuhan kepada kami dalam kehidupan kami, dan penuhilah kami dengan damai sejahtera Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan orang-orang yang selalu bertindak sabar dan penuh pengampunan. Inilah doa kami di dalam nama Putramu Yesus Kristus. Amin. Sahabat, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati sahabat semua.